Assalamualaikum, hai semuanya. Di video pembelajaran kali ini akan mengangkat tema toharoh dari hadas. Sebelum lanjut ke pembahasannya, kami dari kelompok 2 dengan saya Putra Lisa, perwakilan dari kelompok 2 yang akan memulai video pembelajaran kali ini, dan akan dilanjutkan oleh dua rekan saya, Siti Karomah dan Fitria Raniasa, dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Bahrudin, SPDI MESY. Langsung saja kita ke pembahasannya. Definisi toharoh dari hadas. Toharoh merupakan ciri terpenting dalam Islam yang berarti bersih dan sucinya seseorang secara lahir dan batin. Secara bahasa atau etimologi berarti membersihkan dan mensucikan, sedangkan secara istilah adalah menghilangkan hadas dan najis yang menghalangi pelaksanaan sholat dengan menggunakan air atau yang lainnya. Dasar hukum toharoh atau bersuci hukumnya ialah wajib berdasarkan penjelasan dari surat Al-Maidah ayat 6, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar dalam melaksanakan ibadah kondisi tubuh ataupun badan harus bersih dan suci dari segala kotoran baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Tidak ada alasan bagi orang yang beriman untuk tidak bersuci dalam melaksanakan ibadah, terutama sholat. Macam-macam toharoh. Para ulama telah mengklasifikasi toharoh menjadi dua macam. Yang pertama ada toharoh hakikiyah, yaitu bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua ada toharoh hukmiyah, yaitu bersuci dari hadas. Sebab-sebab berhadas. Definisi hadas dan najis. Hadas adalah segala sesuatu yang dapat membatalkan wudhu dan sholat, sedangkan najis adalah segala sesuatu yang dapat membatalkan sholat tetapi tidak membatalkan wudhu. Macam-macam hadas. Hadas ada dua, yakni hadas kecil dan juga hadas besar. Yang termasuk ke dalam hadas kecil, yang pertama, buang angin, buang air kecil ataupun buang air besar. Yang kedua, keluar sesuatu dari dua lubang, yakni dubur dan juga kubur. Yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang keempat, kehilangan kesadaran karena pingsan, mabuk, dan tidur. Yang kelima, antara kulit pria dan wanita bersentuhan padahal bukan mahram. Hadas besar, atau yang termasuk ke dalam hadas besar. Yang pertama, berjimak, yaitu bersetubuh antara suami istri. Yang kedua, keluar air mani karena mimpi basah atau sebab lainnya. Yang ketiga, keluar darah pada perempuan karena haid, nifas, atau wiladah, yaitu darah yang keluar saat melahirkan. Yang keempat, meninggal dunia. Selanjutnya wudhu. Pengertian wudhu secara etimologi berasal dari siwat wudhu koya wuduku wudu'an wado'atun, artinya bersih. Adapun menurut syara, wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu melalui suatu rangkaian aktivitas yang dimulai dengan niat membasuh wajah, kedua tangan, dan kaki serta menyapu kepala. Selanjutnya, rukun atau fardunya wudhu. Menurut syara, fardu adalah sesuatu yang diberikan pahala bagi orang yang melakukannya dan disiksa atau berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Adapun rukun wudhu beserta dalil yang menyertainya di bawah ini: 1. Niat, 2. Membasuh muka, 3. Membasuh kedua tangan, 4. Menyapu kepala, 5. Membasuh kedua kaki. Selanjutnya mualat atau al-faur. Yang terakhir adalah tertib. Kemudian syarat syah wudhu. 1. Menyiram air secara merata ke semua anggota tubuh yang dibasuh. 2. Menghilangkan apa-apa yang dapat menghalangi sampainya ke anggota tubuh yang dibasuh. 3. Berhentinya segala yang membatalkan wudhu ketika wudhu dimulai, seperti haid, nifas, dan hadas kecil. 4. Berwudhu setelah masuk waktu, seperti halnya orang bertayamum dan bagi yang memiliki uzur selalu berhadas. Selanjutnya, hal yang membatalkan wudhu. 1. Segala sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul. 2. Melahirkan. 3. Tidur lelap. Selanjutnya, muntah. 5. Hilang akal. 6. Bersentuhan kulit pria dan wanita tanpa penghalang. 7. Menyentuh kemaluan, kubul atau dubur. 8. Tertawa dalam sholat. 9. Memakan daging unta. 10. Memandikan mayat. 11. Ragu berhadas atau tidak. 12. Sesuatu yang mewajibkan mandi. Pengertian mandi. Menurut istilah, yaitu meratakan air pada seluruh badan dari ujung rambut hingga ujung kaki disertai dengan niat sesuai dengan keperluannya. Mungkin untuk menghilangkan hadas besar atau mandi sunnah. Secara umum, mandi merupakan salah satu sarana untuk membersihkan badan. Mandi secara umum dilakukan setiap hari, bahkan lebih dari sekali. Mandi seperti biasa untuk membersihkan kotoran yang ada pada badan.
Mandi artinya mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat. Syarat sah mandi besar: 1. Airnya harus suci. 2. Tidak adanya penghalang. 3. Tidak ada sesuatu yang dapat berubah air atas anggota badan seperti kotoran di bawah kuku. 4. Mengalirkan air. Sebab-sebab wajib mandi. Sebab-sebab wajib mandi ada 6, yaitu 1. Bersetubuh. 2. Keluar mani. 3. Mati. 4. Haid. 5. Nifas. 6. Melahirkan. Sunnah mandi. Sunnah mandi wajib. Pada waktu mandi wajib disunahkan melakukan beberapa hal, antara lain 1. Menghadap kiblat. 2. Membaca basmalah. 3. Berwudu sebelum mandi. 4. Mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri dan menggosok badan dengan tangan. Selanjutnya kita memasuki materi tayamum. Pengertian tayamum. Secara etimologi, tayamum berarti sengaja. Secara terminologi adalah sengaja menggunakan debu yang suci untuk mengusap muka dan telapak tangan dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menurut syara, tayamum berarti menyapu muka dan dua tangan dengan debu yang menyucikan menurut cara tertentu. Syarat sah tayamum. Di dalam buku Risalah Tuntunan Shalat Lengkap karya Muhammad Rifai, syarat-syaratnya ialah 1. Menggunakan debu yang suci, yang belum digunakan untuk bersuci dan tidak bercampur dengan sesuatu. 2. Mengusap wajah dan kedua tangan. 3. Terlebih dahulu menghilangkan najis. 4. Telah masuk waktu sholat. 5. Tayamum hanya untuk sekali sholat fardu. Adapun fardunya ialah sebagai berikut. Pertama, niat. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah. Ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat, tertib artinya mendahulukan muka daripada tangan. Kemudian, hal-hal yang membatalkan tayamum ialah semua yang membatalkan wudhu. Thank you for watching. Terima kasih untuk semua yang telah menyaksikan. Semoga video ini dapat menambahkan wawasan bagi kita semua dalam memahami betapa pentingnya toharoh atau bersuci bagi umat Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.